pembahasan pertama ialah definisi lembaga Jiswaf. Lembaga Jiswaf, atau juga disebut zakat infak sedekah wakaf, merupakan lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Lembaga Jiswaf berperan penting dalam memfasilitasi pengumpulan dana dari umat muslim dan penggunaannya untuk membantu mereka yang membutuhkan, serta untuk proyek-proyek pembangunan dan kemanusiaan lainnya. Kemudian definisi zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka yang berarti baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sedangkan secara terminologi, kata zakat diartikan sebagai sebagian dari harta yang telah ditentukan untuk kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak pada waktu yang telah ditentukan. Zakat di dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk kemudian disalurkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam. Pada umumnya terdapat dua jenis zakat yang diperintahkan untuk ditunaikan dalam Islam, yaitu zakat fitrah yang dibayarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan, dan yang kedua zakat atas kekayaan atau zakat mal yang meliputi zakat pendapatan kerja, bisnis, tabungan, hasil panen, dan pertanian, emas dan perak, saham, dan sumber daya alam. Seseorang yang berhak menerima harta zakat adalah termasuk di dalam 8 golongan saja, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah, al-karimin, timur sabil, dan rikab. Dalam penunaian zakat, seorang muslim harus memenuhi beberapa rukun dalam berzakat. Di antaranya adalah 1. Adanya niat untuk berzakat, 2. Muzaki atau orang yang melaksanakan zakat, 3. Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, dan 4. Harta yang diperuntukkan untuk berzakat. Lalu definisi infak. Kata infak merupakan kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari anfaka, yanfiku, infakan. Infak berdasarkan terminologi syariat diartikan sebagai kegiatan memberikan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan yang diperuntukkan untuk hal-hal yang diperintahkan sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, infak memiliki makna sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun dalam pelaksanaan infak diharuskan memenuhi syarat dan rukun yang telah disyariatkan. Di antara rukun-rukun tersebut adalah harus ada pemberi infak muafik, penerima infak muafik lahu, barang yang diinfakkan, dan adanya penyerahan ijab kabul. Sedangkan syarat untuk barang yang diinfakkan antara lain yaitu 1. Barang yang diinfakkan harus jelas wujudnya, 2. Barang yang memiliki nilai atau harga, 3. Barang yang diinfakkan infak memiliki makna sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, barang yang benar-benar dimiliki oleh orang yang memberikan, dan 4. Barang yang diinfakkan akan berpindah status kepemilikannya dari pemberi kepada tangan penerima. Selanjutnya definisi sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab berasal dari kata sadakah yang bermakna pemberian dari seorang muslim yang kemudian diberikan kepada orang lain secara sukarela dan tidak ada ketentuan terkait jumlah dan waktu pelaksananya. Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 dan juga dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kata sedekah memiliki makna sebagai harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam bersedekah terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, di antaranya adalah harus ada orang yang memberi, orang yang diberi, ijab dan kabul, dan juga barang dan harta yang akan disedekahkan dalam pelaksanaan sedekah. Selain harus memenuhi rukun bersedekah, di dalam bersedekah juga harus memperhatikan beberapa adab di antaranya, yaitu 1. Bersedekah dengan ikhlas, 2. Bersedekah dengan mendahulukan kerabat terdekat, 3. Dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, 4. Bersedekah dengan harta yang halal, baik, dan dicintai, 5. Tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah, 6. Menjaga sikap saat bersedekah, 7. Bersedekah dengan tepat waktu, jika itu sedekah wajib, beserta 8. Bersedekah di waktu lapang dan sempit. Lalu definisi wakaf. Wakaf menurut bahasa, berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan, yang bermakna berdiri, abadi, berhenti, dan menahan. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004,
Kata wakaf dimaknai sebagai sebuah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun dalam pelaksanaan ibadah wakaf, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu satu orang yang berwakaf al-wakif, di mana seorang wakif harus memiliki kepemilikan secara penuh terhadap harta yang diwakafkan. Dan seorang wakif adalah orang yang berakal dan juga baligha. Dua, benda yang diwakafkan al-mauquf, yang berupa benda mutakawim, benda yang dimiliki seseorang dan boleh dimanfaatkan menurut syariat dan akrar, benda tidak bergerak. 3, tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf mauquf alaih yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu mauquf alaih yang bersifat tertentu dan mauquf alaih yang bersifat umum. Serta 4, pernyataan wakaf dari wakif sigat yang dilakukan dengan kata-kata yang jelas dan sempurna. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, perbedaan dari sifat hukum. Hukum zakat ialah wajib, hukum infak wajib dan sunnah, lalu hukum sedekah ialah sunnah. Yang kedua, perbedaan orang yang berhak menerima. Zakat orang yang berhak menerima ditentukan dalam Al-Quran ada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah, al-gharimin, ibnu sabil, dan rikab. Sedangkan infak dan sedekah orang yang berhak menerima tidak ditentukan atau bebas. Yang ketiga, perbedaan bentuk. Zakat dan infak berbentuk harta, sedangkan sedekah dapat berbentuk harta dan non-harta. Yang keempat, waktu penunaian zakat, waktu penunaiannya ditentukan, sedangkan infak dan sedekah tidak ditentukan atau bebas. Yang terakhir, ketentuan nisab zakat, ada ketentuan nisab, sedangkan infak dan sedekah tidak ada ketentuan nisab. Kemudian lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah disebut dengan organisasi pengelola zakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua organisasi pengelola zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Al-Alzat. Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Basnas tersebar hampir di setiap tingkatan daerah baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Basnas berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian pengertian zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PISHK 109 dan Fatwa MUI Jiswaf. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PISHK No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak sedekah. PISHK ini berlaku untuk amil, yakni suatu organisasi dan entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS, tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut, mengacu ke PISHK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PISHK No. 109. PISHK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu 1 Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat, 2 Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, 3 Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, 4 Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Selanjutnya, laporan keuangan Jiswaf. Berdasarkan PISHK 101, penyajian laporan keuangan syariah pada lembar lampiran laporan keuangan lembaga zakat terdiri dari 5 jenis, yaitu 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan perubahan dana, 3. Laporan perubahan aset kelolaan, 4. Laporan arus kas, 5. Pencatatan atas laporan keuangan. Contoh real laporan keuangan lembaga zakat bisa dilihat pada laporan keuangan yang dipublikasi oleh lembaga zakat seperti Basnas, Dompet Duafa, dan Rumah Zakat. Yang pertama, laporan posisi keuangan.
laporan posisi keuangan OPZ terdiri dari 3 unsur yaitu aset, liabilitas, dan saldo dana. Saldo dana menggambarkan posisi dana yang dikelola, yang terdiri dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana sosial keagamaan lainnya. Yang kedua, laporan perubahan dana menggambarkan kinerja dana yang dikelola yaitu penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infak sedekah, dana amil, dan dana lainnya seperti dana sosial keagamaan lainnya, dan dana APBND jika ada. Yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan menggambarkan perubahan aset zakat dan aset infak sedekah yang dikelola oleh lembaga zakat. Aset kelolaan ada yang bersifat aset lancar seperti surat berharga syariah dan piutang bergulir, ada juga yang bersifat aset tidak lancar seperti bangunan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Yang keempat, laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas lembaga selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. Pada tanggal 31 Mei tahun 2022, DSASEAI telah mengesahkan revisi atas PISHK 109, akuntansi zakat dan infak sedekah yang sekaligus juga merevisi PISHK 101, penyajian laporan keuangan syariah, terutama lampiran C yang mengatur jenis dan ilustrasi laporan keuangan lembaga zakat. Terdapat perubahan jenis laporan keuangan lembaga zakat dari sebelumnya berjumlah 5 jenis pada PISHK 101 revisi tahun 2022. Jenis laporan keuangan lembaga zakat berkurang 1 menjadi 4 jenis, di mana laporan perubahan aset kelolaan dihilangkan dari jenis laporan keuangan lembaga zakat menurut PISHK 101 revisi tahun 2022 adalah 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan aktivitas, 3. Laporan arus kas, 4. Catatan atas laporan keuangan. Selain itu, terdapat juga perubahan dari segi penamaan, di mana istilah laporan perubahan dana diganti dengan istilah laporan aktivitas. Tujuannya adalah agar konsisten dengan istilah yang dipakai pada entitas non-profit lainnya.